Shalom. Saya merasa bahwa kebangunan rohani akan segera terjadi karena bersamaan dengan goncangan demi goncangan maka kebangunan rohani juga pasti terjadi. Dan Tuhan akan bekerja melalui rohnya yang akan bekerja sama dengan kita dan Tuhan yang akan menyatakan kemuliaannya. Bahwa kebangunan rohani yang akan terjadi bukanlah kebangunan rohani yang orang per orang akan mendemonstrasikan kuasa walaupun itu ada, tetapi secara umum kebangunan rohani yang akan terjadi adalah kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan di dalam banyak gereja. Ya, sehingga mereka nanti keluar dari gereja, mereka tetap akan membawa kemuliaan Tuhan. Dan orang-orang yang akan berpapasan atau berbicara dengan kita itu akan bertobat. Ya, itu yang akan terjadi. Bahkan saya membaca dalam kebangunan rohani di suatu negara dikatakan ketika Wales itu dilawat Tuhan, semuanya berubah. Ketika ada siaran olahraga pun yang terkenal negara-negara bertanding, itu pun tidak ada yang melihat. Karena umat Tuhan lebih memilih untuk beribadah. Dan luar biasanya dikatakan bahwa ketika mereka ngirim surat kepada seseorang, walaupun itu bukan firman Tuhan, hanya ngirim surat, orang yang belum terima Tuhan Yesus ketika memegang surat itu, mereka bertobat. Saudara jemaat, banyak hal yang kita tidak tahu bahwa Allah begitu luar biasanya. Dan karena ini akhir zaman, sepertinya Tuhan kejar-kejaran sama setan untuk siapa yang paling banyak untuk memenangkan jiwa. Apakah Tuhan akan membawa banyak jiwa ke surga ataukah setan lebih banyak membawa jiwa ke neraka? Dan tentunya ini membutuhkan kerjasama Tuhan dengan kita. Sehingga mari persiapkan diri kita sungguh-sungguh untuk memenangkan jiwa. Tuhan akan lawat kita. Saya percaya Tuhan pasti lawat kita. Ya. Mari kita akan lihat 2 Tawarik pasal yang kelima. 2 Tawarik pasal yang kelima. Kita baca mulai ayat yang pertama, tetapi saya akan fokus ayat yang kedua sampai ayat yang ke-14. Maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya, dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Sidang jemaat, mari kita lihat di sini bahwa ayat-ayat ini berbicara tentang bagaimana kemuliaan Tuhan itu datang dan melingkupi bait Salomo, bait suci.
Ya. Dan ayat yang kedua serta ayat yang sampai ayat yang keempat itu sangat penting, dikatakan para tua-tua Israel dari semua kepala suku, tua-tua, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem. Kemudian semua tua-tua, ayat 4, orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Bahwa kebangunan rohani itu tidak mungkin akan melupakan para pemimpin atau orang-orang senior atau orang-orang tua. Banyak hamba Tuhan yang menubuatkan bahwa akhir zaman anak-anak muda akan tampil yang akan membawa api kebangunan rohani anak-anak muda. Tetapi saya percaya kalau memang ini sistem kerajaan, maka para tua-tua, para pemimpin yang senior tidak akan pernah ditinggalkan. Karena kita berbicara tentang kerajaan Allah. Ya. Ingat ketika Nabi Yoel mencurahkan, bernubuat tentang pencurahan Roh Kudus, dikatakan ada orang-orang tua, ada teruna atau remaja, ada anak-anak. Berarti bukan hanya remaja, bukan anak-anak yang akan dipenuhi Roh Kudus dan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Tetapi di sana ada orang tua. Ada orang tua yang akan Tuhan pakai juga. Jadi saya percaya bahwa hujan awal dan hujan akhir itu akan dicurahkan kepada semua orang menurut Nabi Yoel. Kepada semua orang. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan ini zamannya anak-anak muda, tidak. Ini zamannya semua orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan bukan hanya orang-orang bebas, orang-orang kaya, orang-orang terpandang, tetapi dikatakan kepada para hamba-hamba, budak-budak, artinya orang di kalangan bawah pun itu akan bergerak. Kebangunan rohani yang kedua dikatakan, ya, di Amerika, di Azusa, itu dipelopori oleh orang kulit hitam. Padahal pada waktu itu orang-orang kulit hitam direndahkan. Tidak mungkin ada orang kulit hitam yang diizinkan untuk beribadah di gerejanya orang kulit putih. Tetapi Tuhan luar biasa. J. Seymour dipenuhi oleh Roh Kudus. Dimulai oleh 2-3 orang di rumahnya yang berkumpul untuk berdoa. Dan kemudian terus bertambah dan terus bertambah. Dan Tuhan bekerja luar biasa. Kemudian orang-orang kulit putih mulai masuk dan semuanya menjadi rata. Sidang jemaat, saya percaya bahwa kebangunan rohani yang terakhir akan terjadi dan berbagai kalangan, berbagai lapisan akan mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Ya, tidak ada perbedaan lagi. Tidak ada perbedaan lagi. Jadi kita lihat di sini bahwa yang pertama di sini dikatakan para tua-tua Israel, semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul. Ya. Semua tua-tua orang Israel datang. Semua orang Lewi yang akan mengangkut itu datang. Semuanya. Semuanya. Bahkan nanti kita akan lihat bahwa bukan hanya yang bertugas yang datang, tetapi semuanya. Ya.
terlihat bahwa betapa pentingnya di sini kita melihat para tua-tua, para orang Lewi, semuanya. Saya fokus pada kata semua, ya, kata semua. Berarti harus ada kesatuan. Ya, harus ada kesatuan. Ayat yang ke-6. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul, perhatikan kembali, segenap umat Israel. Berarti semua lagi. Kata semua ada. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel, pemimpin tertinggi dan semua rakyat, ya, yang sudah berkumpul di hadapannya, berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Bahwa kemurahan hati, berani berkorban, itu sangat diutamakan untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Karena Alkitab katakan, hendaklah engkau murah hati sama seperti Bapamu murah hati adanya. Bapak orang beriman, bapak segala orang beriman, yaitu Abraham, mempersembahkan Ishak. Bukankah itu seluruh hidupnya? Itu adalah Ishak berbicara tentang pengharapan dari Abraham. Ishak berbicara tentang janji Tuhan kepada Abraham. Ishak berbicara tentang warisan sepenuhnya atau kekayaan sepenuhnya. Ishak berbicara masa depan dari Abraham. Semuanya Abraham persembahkan kepada Tuhan. Ya. Kalau kita perhatikan juga, semua murid Tuhan Yesus perintahkan tinggalkan segalanya dan ikut aku. Ya. Bukan dapatkan segalanya baru ikut aku. Sekarang kan banyak kan orang yang miskin-miskin bernasar, pokoknya kalau Tuhan berkati, maka aku akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Padahal cara kerjanya Tuhan, tinggalkan semua yang dimiliki, belajar mengikut Tuhan, mengandalkan Tuhan, baru ketika hatinya sudah tertata, Tuhan akan percayakan yang lainnya. Kita memiliki gereja-gereja yang besar dan begitu banyak, sampai-sampai pemerintah itu melarang adanya denominasi gereja yang baru. Jadi orang kalau mau mendirikan denominasi gereja, itu pergi ke bagian Kristen Bimasnya itu, dan di sana kita akan melihat ribuan denominasi yang sudah tidak aktif, itu disuruh untuk didatangi, dibeli, dan dengan merek yang sama mereka akan mendirikan gereja itu. Harus beli, bukan mendirikan gereja baru. Artinya banyak sekali denominasi. Ya. Tetapi lihat di sini bahwa dengan banyaknya gereja itu, jujur, berapa banyak yang mendemonstrasikan kerajaan Allah? Berapa banyak yang Tuhan hadir? Yakub di dalam Kejadian 28 mengatakan di padang belantara itu, ketika Tuhan hadir, baru Yakub mengatakan, sungguh alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini adalah rumah Allah. Tidak ada gedungnya, tidak ada gedungnya. Tidak ada alat musik yang hebat, tidak ada. Tetapi Tuhan hadir sehingga Yakub mendeklarasikan ini rumah Allah.
Sedangkan kita sekarang mempunyai banyak gedung gereja di mana Tuhan tidak hadir. Dan kita menamakan itu gereja, itu rumah Allah. Terbalik. Di mana tidak ada hadirat Tuhan, tidak ada pekerjaan besar yang akan terjadi. Kemarin malam ada seorang jemaat yang nelpon istri saya dan berkata bahwa beberapa hari atau beberapa minggu dia mahnya kambuh, asam lambungnya kambuh sampai tidak bisa makan. Tetapi dari rumah dia mengatakan, saya mau ke gereja, kalau di gereja saya pasti sembuh. Dan sepulang dari gereja dikatakan, dia sendiri kaget karena dia bisa makan, setelah beberapa hari tidak bisa makan. Dia bisa makan, dia coba lagi, loh kok tetap makannya enak. Saya mau katakan, ketika engkau mempercayai, ketika engkau datang dengan kerinduan, ketika engkau datang dengan gairah, engkau akan dilawat Tuhan di tempat ini. Nah, Abraham mempersembahkan Ishak. Yesus mengatakan kepada semua muridnya, tinggalkan segala milikmu dan ikut aku. Ya. Di sini kita melihat Salomo. Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi. Perhatikan, yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Saya membayangkan kejadiannya begini. Ada orang Israel yang iseng menghitung sampai capek dan salah ngitung, ya. Dihitung dari awal lagi, belum selesai sudah salah lagi ngitungnya, sehingga tidak dihitung dan mereka langsung disimpulkan tidak terhitung. Nah, saking banyaknya. Ingat, ini persembahannya belum pembangunan bait Allah yang dinding-dindingnya dilapisi dengan emas sehingga dikatakan biayanya itu ratusan triliun kalau dikeruskan sekarang. Bukan berbicara soal keduniawian, tetapi berbicara tentang harga yang dibayar untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Bahwa harganya itu tidak murah. Bahkan untuk harga keselamatan kita saja, bukankah kita harus akui, itu tidak murah. Harganya adalah darah anak domba Allah yang tidak bercacat celah, yang jauh lebih mahal daripada emas dan perak. Kekristenan serba mahal. Sekarang banyak orang berdebat tentang perpuluhan. Dan kalau Anda perhatikan, caci makinya itu mengerikan soal perpuluhan. Bu, ya kalau tidak mau ngasih perpuluhan kan tidak didata kan? Tidak didata kan? Kalau tidak mau ngasih ya tidak usah kasih kan? Tidak mungkin ditagih. Tapi di sini loh ya, tidak mungkin ditagih. Karena saya mendengar beberapa gereja di Jawa itu ditagih, ya ditagih. Kadang yang kalau ini bulan Maret ya, bulan Maret itu kalau pendetanya kekurangan uang, yang April ditagih duluan. Ini ada. Bersyukur kan kita tidak tagih menagih kan? Ya. Jadi saya bayangkan begini, kalau soal perpuluhan saja itu sudah menjadi perdebatan. Bagaimana kita bisa sampai kepada persembahan yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Bagaimana kita akan sampai dalam taraf kemurahan yang sama dengan kemurahan Bapa.
Ini yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Saya memperhatikan tidak ada gereja yang penuh dengan hadirat Tuhan dalam ibadahnya. Kalau gereja itu pelit. Hanya gereja yang murah hati saja, yang hadirat Tuhannya dinyatakan dengan kuat di tempat itu. Bahkan sebagai pengalaman dari saya, mau gereja besar pun kalau itu hadirat Tuhannya tidak nyata, kalau suasananya kering, sebesar apapun gereja itu, saya mau katakan, persembahan kasihnya tidak nutut untuk bayar bensin dan supir. Saya mau katakan, kenapa? Memang harga hadirat Tuhan itu begitu mahalnya. Hanya orang-orang yang murah hati yang akan dipercayakan kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat itu. Sehingga di sini kita perhatikan, persembahan itu tidak terhitung, ditekankan lagi, dan tidak terbilang banyaknya. Ingat, ini bukan 50 rupiah yang tidak terhitung, tidak terbilang banyaknya. 50 rupiah aja kalau sudah tidak terhitung itu banyak. Ya, ini kambing, lembu, kambing domba, lembu, sapi. Kan gampang kan ngitung sapi itu kan gampang kan. Tapi toh salah terus kalau sudah terlalu banyak. Berarti terlalu banyak. Ya. Saya hanya mau mengatakan bahwa harga kemuliaan Tuhan itu mahal. Anda bisa bayangkan ketika kemah Musa saja dibangun, kemah pertemuan itu. Bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa. Ingat, ini masih di padang gurun. Di padang gurun. Mereka berlomba-lomba memberi. Sampai-sampai Musa katakan stop, sudah lebih. Sudah lebih. Dan ketika kemah pertemuan itu berdiri, maka kemuliaan Tuhan juga memenuhi kemah pertemuan itu. Kemah yang sederhana, bait Salomo yang megah, nilainya sama karena hadirat Tuhan yang hadir. Gereja-gereja yang dianggap miskin, gereja bawah tanah di Cina, sepertinya miskin. Tetapi kalau kita perhatikan itu luar biasa. Seorang hamba Tuhan kenalan saya mengatakan dia bertemu dengan, dalam satu seminar pertumbuhan gereja bertemu dengan hamba-hamba Tuhan dari Cina. Dan mereka ikut. Karena mereka hanya berdasarkan kemurnian hati, tapi pengetahuan soal firman mereka kurang. Ya. Dan mereka ikut seminar. Masih muda-muda, dikatakan sekitar umur 25-an. Ketika ditanya, kamu mimpin jemaat berapa? Dan anak muda ini, hamba Tuhan ini katakan, jemaat saya sedikit, masih kecil. Iya berapa? Hanya 20.000 orang. Dan mereka ketika berkumpul, ingat, bukan di satu tempat sudah ditentukan di satu gereja. Tidak. Mereka ketika mereka berdoa sendiri, mereka mendengar suara, kumpul di tempat ini, kumpul di tempat ini. Hampir semuanya bisa mendengar suara Tuhan. Sehingga kalau diperhatikan sekarang, gereja di Cina, jemaat di Cina itu paling besar di antara semua negara.
lebih dari 150 juta orang itu sudah Kristen di Cina. Dan kalau masih kurang, kalau Anda suka melihat YouTube, ingat di Indonesia banyak yang desa-desa sebenarnya satu desa bertobat, satu desa bertobat. Kalau kita tidak memperhatikan kegerakan Tuhan ini, kita akan menganggap kedatangan Tuhan masih lama dan dia akan datang seperti pencuri yang akan mengagetkan kita. Bahwa kegerakan Tuhan sedang terjadi. Kalau kita masih bingung, sibuk dengan hal-hal yang jasmani, yang toh akhirnya akan dimusnahkan, maka kita akan mendapati hidup kita akan sia-sia. Ya. Mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Ayat yang ke-7. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, ya, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerup-kerup. Jadi kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Saya membayangkan begini, yang imajinasi saya, ini ruang Maha Kudus. Ruang itu disebut ruang Maha Kudus, apakah karena hanya ruang itu memang namanya ruang Maha Kudus, ataukah karena tabut perjanjian kemuliaan Tuhan ada di sana? Walaupun namanya ruang Maha Kudus, kalau tabut perjanjian tidak ada di sana, lama-lama orang tidak akan menyebut ruang itu ruang Maha Kudus. Tetapi karena tabut perjanjian Tuhan ada di sana, maka semua orang sepakat itu adalah ruang Maha Kudus. Sidang jemaat, kita pun harus menetapkan, kita pun harus berkomitmen untuk menjadikan gedung ini ruang Maha Kudus. Kita harus berkomitmen menjadikan tubuh ini, ya, tubuh ini adalah bait Allah dan hati kita adalah ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu adalah hati kita. Di mana roh Tuhan tinggal, di mana roh Tuhan berkomunikasi dengan roh kita. Banyak orang Kristen yang beragama Kristen, tetapi hatinya apakah sudah menjadi ruang Maha Kudus, di mana kemuliaan Tuhan, roh Tuhan tinggal? Itu jadi pertanyaan. Dan saya kembali tidak bosan-bosannya mengatakan, ini akhir zaman. Mau kapan lagi kita membenahi? Bahkan untuk merendahkan hati bangsa Israel, Tuhan membutuhkan 40 tahun. Itu pun kambuhan, ya kan? Itu pun kambuhan. Kadang kumat lagi sombongnya, kan? Nanti rendah hati lagi, kumat lagi, tidak stabil. Ya. Untuk mendapatkan yang tidak stabil aja butuh 40 tahun. Bayangkan kalau kita tidak mulai dari dulu, atau saya katakan tidak mulai dari sekarang. Lalu kapan kita akan mempunyai kerendahan hati? Karena pada waktu kita belum rendah hati dan Tuhan Yesus datang, maka ayat ini akan menjadi senjata yang mematikan bagi kita. Tuhan benci kepada orang yang tinggi hati. Siapa orang yang tinggi hati? Orang yang tidak pernah mengandalkan Tuhan. Walaupun kita ramah, walaupun orang lain katakan, wow baik ya, ramah, rendah hati.
Tetapi kalau kita tidak pernah mengandalkan Tuhan, di hadapan Tuhan, kita adalah orang yang tinggi hati. Camkan itu. Jangan tertipu dengan pendapat orang lain yang mengatakan kita rendah hati. Selama kita tidak mengandalkan Tuhan, ketika kita bekerja, ketika kita sakit, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, itu membuktikan bahwa kita adalah orang yang sombong. Dan orang sombong adalah musuh Tuhan. Lompat kepada ayat yang ke-11. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri lepas dari giliran rombongan masing-masing. Sidang jemaat, lihat di sini para imam semuanya menguduskan diri walaupun bukan bagiannya melayani. Seandainya dalam setiap ibadah, semua pelayan-pelayan Tuhan, baik yang melayani maupun yang tidak melayani, itu menguduskan diri, menyendiri dengan Tuhan. Nanti ibadah, aku mau menyendiri, aku mau berdoa, aku mau berpuasa, aku menguduskan diri. Anda bisa bayangkan ketika mereka berkumpul di satu tempat, maka hadirat Tuhan pasti akan dinyatakan. Tetapi yang ada, bukankah yang ada kebanyakan adalah hanya pelayan Tuhan yang akan melayani, yang menguduskan diri, yang menyendiri, yang berdoa sungguh-sungguh ya kepada Tuhan. Hanya yang mau melayani. Bahkan lebih parah lagi, bukankah yang tidak melayani datangnya santai, ya kan? Santai, terlambat, hampir firman baru datang. Perhatikan bahwa dengan seperti itu saja kita sudah tahu mereka tidak mempersiapkan diri sungguh-sungguh untuk mendatangkan hadirat Tuhan. Tetapi di sini kita lihat, lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya, kata semuanya. Kita sering akan mendengar ini, semuanya telah menguduskan diri. Lepas dari giliran rombongan masing-masing. Ya, lepas dari tim yang melayani. Ya, semuanya para imam menguduskan diri, mempersiapkan diri lah. Gampangnya itu mempersiapkan diri. Ya. Demikian pula para penyanyi orang Lewi. Perhatikan di sini, kembali semuanya hadir. Yakni Asaf, Heman, Yedutun beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah berpakaian lenan halus dan dengan ceracap gambus dan kecapinya bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Semuanya hadir dikatakan. Para penyanyi orang Lewi semuanya hadir. Bukan hanya yang bertugas yang hadir. Semuanya hadir. Ya. Seharusnya kalau di olahraga atau di lomba-lomba, mau lomba nyanyi atau apa, ya. Walaupun tidak ikut lomba, banyak yang ikut kan untuk memberi semangat. Sama lah. Kadang kita tidak usah yang profesional ya. Seandainya WL di sini melakukan kesalahan, bukankah para WL yang tidak bertugas bisa membantu mengangkatnya? Tetapi kalau WL yang tidak bertugas tidak hadir, maka ketika petugas melakukan kesalahan, siapa yang akan membantu?
Jemaat biasa yang kebanyakan ya suaranya fals mau bantu, mereka lebih keras, WL tambah salah lagi. Ya kan? Yang saya mau tekankan bahwa ini loh saling mendukung, saling membantu. Ya. Ada kerjasama yang baik. Bahwa satu dengan yang lain itu saling membutuhkan. Itu loh. Bukan, kan? Kalau bukan saya kan tidak ngangkat, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ya. Kita harus saling mendukung, saling membantu. Para penyanyi, orang Lewi, semuanya hadir. Ya. Luar biasa di sini. Kata semuanya, semuanya, semuanya. Sering kali kita baca di sini. Ya. Ayat 13. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Ya. Mereka serentak, berarti mereka sudah mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Bukan hanya kerohaniannya, tetapi juga penampilannya dipersiapkan. Ya. Kalau tidak mereka persiapan sungguh-sungguh, tidak mungkin kita menemukan kata serentak. Serentak. Bukan WL nyanyi duluan, kemudian singer nyusul, atau lebih parah lagi singer nyanyi duluan, ya kan? Kemudian WL nyusul, enggak. Serentak dikatakan. Ya. Serentak. Berarti mereka latihan sungguh-sungguh. Ya. Kemudian mereka menyaringkan suaranya dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya mau fokus kepada ini, mereka menyaringkan suara. Ya. Kalau memuji Tuhan, jangan sampai orang minimal, orang di kiri kananmu tidak mendengar suaramu. Lebih bagus lagi kalau yang di belakang suaranya kedengaran sampai ke depan. Ya kan? Lebih bagus lagi. Kurang keras. Pokoknya selama pita suara belum pedot, berarti masih memungkinkan untuk lebih keras lagi. Dan saya mau katakan, jangan katakan pada saya begini, yang penting kan hati kita keras berteriak. Jangan. Ya, di sini dalam memuji Tuhan, jangan mengatakan yang penting hati, ya. Kalau sudah memuji Tuhan, yang penting suara juga, ya. Suara juga. Semakin hatimu dijamah Tuhan, suaramu akan semakin keras. Ya. Tidak mungkin kan orang yang sudah dijamah Tuhan atau memberkati atau mendapatkan berkat yang limpah di luar jangkauan pikiran kita. Hati kita sudah mau meledak, tetapi mulut kita tidak keluar suara. Tidak mungkin. Ya. Berarti itu belum besar. Ya. Jadi lihat di sini bahwa mereka menyaringkan suaranya, menambah suaranya. Ya. Jangan takut bersuara keras. Saya tidak pernah ikut penyelaman rohani. GPPS dulu sering adakan penyelaman rohani. Tetapi biasanya anak-anak yang dari penyelaman rohani, bahkan ibu-ibu kebanyakan pulang dari kebangunan rohani suaranya serak semua. Dan mereka katakan, wow senang, wow Tuhan lawat. Dan suaranya habis semua. Ini pertanyaannya, Tuhan lawat mereka, kemudian mereka menyanyi tambah keras, atau mereka menyanyi dan menambah suaranya semakin keras sampai Tuhan melawat mereka. Itu hukum timbal balik itu. Ya.
betapa pentingnya suara kita. Bahkan dalam berdoa sendiri pun di kamar, penting berdoa dan menyaringkan suara kita. Jangan doa dalam hati. Kalau sendiri saya mau katakan, jangan doa dalam hati. Kalau Anda bangun jam 4 pagi, jangan doa dalam hati. Ya. Yang tidak mengerti maksud saya berarti tidak pernah doa. Yang sudah berdoa pasti mengerti maksud saya. Ya. Mari kita lihat selanjutnya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Mereka mau melayani Tuhan, ya, dan itu harus dengan persiapan. Tetapi yang saya mau tekankan di sini, Anda perhatikan bahwa bahkan imam-imam itu dikatakan tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Apa yang kita bisa petik di sini bahwa kalau kita lihat di sini, ternyata Tuhan lebih mementingkan kekaguman kita, keterpesonaan kita akan Tuhan dibandingkan apa yang kita lakukan. Walaupun itu penting, ya. Walaupun itu penting. Tetapi Anda perhatikan bahwa banyak orang yang beribadah tanpa kekaguman akan Tuhan. Ini sia-sia. Banyak orang yang melayani Tuhan tanpa kekaguman, tanpa kegairahan, tanpa keterpesonaan akan Tuhan. Di sini mereka sudah persiapan loh, sungguh-sungguh. Semuanya dengan semangat, semuanya hadir. Tetapi toh pada waktu Tuhan hadir, mereka tidak melakukan apa-apa lagi. Mereka hanya terpesona. Ini loh puncak ibadah yang sebenarnya. Yaitu diam, hanya terpesona akan kemuliaan Tuhan. Kita lompat ke pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3 saja. Sebagai ayat penutup, kita lihat. Pasal 6 itu Salomo berdoa. Kemudian pasal yang ke-7 dikatakan, setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelian itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Bahwa ketika ada korban yang benar, api dari surga akan menyambar. Ingat Kain dan Habil, bagaimana Kain bisa tahu bahwa persembahannya ditolak Tuhan? Persembahan Habil itu diterima oleh Tuhan. Ketika Kain dan Habil mempersembahkan korban, maka ada api dari surga, dari langit yang menyambar persembahan dari Habil. Sedangkan persembahan Kain tidak disambar. Tidak ada api dari surga yang menyambarnya. Sehingga Kain tahu bahwa persembahannya ditolak, persembahan Habil yang diterima. Ya. Bukan asap atau apinya itu naik kemudian turun lagi. Ya. Dulu kan waktu sekolah minggu kita diajar seperti itu kan. Ya. Oh, apinya Habil itu ya naik sampai ke surga. Api dari persembahan Kain tuh acalenok. Ya. Nah, di sini lihat persembahan yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya menggambarkan persembahan dengan seluruh hidup kita.
persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati pasti ada api dari surga yang akan melawatnya. Ibadah yang tidak sepenuhnya berarti bukan ibadah yang sejati, akan menjadi perhimpunan ibadah yang kering. Ya. Jadi kita lihat sungguh-sungguh di sini perbedaannya. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Penting api dari surga. Ya, penting sekali. Dua anak Musa ketika mempersembahkan api asing dikatakan, maka mereka disambar oleh Tuhan, mereka mati. Berarti, perhatikan, mereka mati. Bahwa ketika gereja juga mempersembahkan persembahan yang tidak benar, mereka membuat api yang asing di hadapan Tuhan, maka gereja itu menjadi gereja yang mati. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Lihat, berarti para imam tidak bisa melayani lagi. Tuhan mengintervensi dengan api kemuliaannya, dengan awan kemuliaannya. Tuhan menginginkan para imam, Tuhan menginginkan seluruh umat Israel terkagum-kagum, terpesona, takut akan Tuhan. Karena dikatakan mereka tidak bisa berdiri. Mereka tidak bisa berdiri. Anda bisa bayangkan kalau Anda dilawat Tuhan kemudian jatuh, tumbang, dan Anda sadar kan, kalau kerasukan itu tidak sadar. Kalau dilawat Tuhan itu sadar. Dan Anda mau bangun tapi tidak bisa. Anda mau bangun tidak bisa. Ketika dipenuhi Roh Kudus, 3 hari Anda berbahasa roh. Dan ketika mau bicara dengan orang, Anda tiba-tiba berbahasa roh lagi. Banyak kasus yang seperti itu. Bukankah pada akhirnya ketika kita mengalami seperti itu ada rasa takut? Dan kalau kita sadar ini dari Tuhan, maka roh takut akan Tuhan akan menguasai hidup kita. Sungguh-sungguh. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tanpa disuruh mereka tersungkur menyembah di hadapan Tuhan. Bahwa kemuliaan Tuhan akan membentuk, akan mendorong kita menjadi penyembah yang benar. Kemuliaan Tuhan. Penyembahan yang benar bukan bisa menyanyikan lagu yang melo, lagu yang pelan. Bukan itu. Tetapi sikap hati dan sikap tubuh kita yang akan menunjukkan penyembahan ini. Apakah kita menyembah atau tidak? Kita sekarang, level kita terlalu rendah gereja ini. Kalau sudah gereja, kebanyakan gereja mengadakan konferensi penyembahan. Ya, doa penyembahan. Maka para pembicaranya kebanyakan para penyanyi rohani. Ingat loh, penyanyi tidak otomatis membuat mereka menjadi penyembah. Apalagi penyanyi yang diundang kemudian pakai tarif.
bukan penyembah. Penyembah itu memberi seluruh hidup mereka, seluruh kemampuan mereka, seluruh kemampuan mereka untuk Tuhan. Itu penyembah. Ya. Tidak ada penyembah yang tidak memberi secara luar biasa. Ingat orang-orang Majus, kami datang untuk menyembah Dia. Dan mereka membawa persembahan yang membuat Yusuf, Maria, dan Yesus bisa hidup di luar negeri bertahun-tahun. Itu penyembahan. Kita menurunkan penyembahan sampai sedemikian rupa, menjadikan hanya sekedar menyanyi dan menganggap penyanyi sebagai penyembah. Betapa rendahnya penyembahan kita dan penyembah-penyembah kita, penyembah-penyembah Tuhan ini. Sebelum kita memberikan seluruh hidup kita, seluruh kemampuan kita sebelum kita menjadi orang yang murah hati, maka kita tidak pantas disebut sebagai penyembah yang benar. Sehebat apapun permainan kita, ingat, saya percaya semua orang Lewi ini sudah dilatih oleh Raja Daud sendiri. Mereka punya keahlian yang luar biasa. Tetapi mereka hanya bisa sebentar untuk menyanyi bagi Tuhan. Selanjutnya mereka tersungkur dan mereka yang terkagum-kagum akan Tuhan. Itu penyembahan. Itu yang diinginkan Tuhan. Ibadah kita menjadi ibadah yang salah kalau kita tidak datang dengan kekaguman, dengan kegairahan, dengan ketakutan akan Tuhan. Kalau kita hanya datang seadanya saja, kita bukan penyembah. Kita mempunyai ibadah yang salah, yang tidak dinilai oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh mengkoreksi diri kita. Ini akhir zaman. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Persiapkan diri kita. Salomo mempersiapkan diri. Para imam mempersiapkan diri. Para tua-tua mempersiapkan diri. Semuanya mempersiapkan diri. Gereja Tuhan yang tua-tua, yang teruna, yang anak-anak, persiapkan diri juga. Sebab hujan awal dan hujan akhir Tuhan akan curahkan. Kita akan terkagum-kagum dengan kemuliaan Tuhan, dengan karya-karya Tuhan. Tuhan memberkati.